Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Semoga pada sehat-sehat ya. Ketemu lagi sama Kafia di ibadah sekolah minggu GKI Geraha Raya hari ini. Nah adik-adik, Kafia mau ajak adik-adik sebelum mulai ibadah, mari kita bangun berdiri dan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, Kafia mau ajak untuk berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkatilah kami, adik-adik yang mendengarkan, dan juga kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, amin. Adik-adik, selama seminggu ini mungkin secara tidak kita sadari kita telah melakukan perkataan atau perbuatan yang melukai kawan kita. Untuk itu Kafia mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampuku hilang. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesal, pikiran dan tuturku bercelah, ampuku Adik-adik, mari kita doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami datang dan berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas perkataan dan perbuatan kami yang melukai hati kawan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Opa Heru, Kafia pengen ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik boleh ikutin gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa dengan Opa Heru, Dodot, dan Ucok Ganteng. Nah, pagi hari ini Opa Heru akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai ke 29 dengan tema khusus yaitu Aku Senang Berdoa. Nah, untuk memulainya adik-adik, mari kita tutup mata untuk memulai ibadah pagi hari ini dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini bersama-sama adik-adik sekolah minggu di GKI Gerah Raya, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu yang membawakan maupun hamba-Mu yang mendengarkan, supaya firman-Mu itu bisa hidup di dalam hati dan pikiran kami, menguasai diri kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Nah, adik-adik, pada saat kerajaan Yehuda sudah dikalahkan oleh Babilonia, kemudian hartanya diambil oleh Babilonia, baik itu yang berbentuk emas, ya, kekayaan yang bersifat berharga, dan juga orang-orang yang pandai. Maka di antara mereka ada orang yang bernama Daniel. Daniel adalah orang Yahudi yang dulu diambil waktu Babilonia mengalahkan kerajaan Yehuda. Namun Babilonia kemudian dikalahkan oleh kerajaan lain, yaitu Media dan Persia. Nah, pada saat Media dan Persia dipimpin rajanya oleh Raja Darius, maka Daniel tetap menjadi pejabat kerajaan. Mengapa demikian adik-adik? Karena Daniel cakap dalam bekerja, ya, rajin dan jujur. Tetapi ketika itu Raja Darius perlu mengawasi seluruh wilayahnya, sehingga dia mengangkat lagi 120 orang untuk mengawasi daerah-daerahnya yang menjadi jajahannya, supaya mereka dapat secara teratur membayar pajak. Maka 120 orang itu kemudian diangkat sebagai wakil-wakil raja. Tetapi di luar itu, Raja Darius juga memiliki 3 orang yang dianggap mampu untuk mengelola 120 orang wakil raja tadi, supaya mereka taat selalu kepada raja. 120 orang wakil-wakil dari raja ternyata di dalam pekerjaannya mereka merasa iri dan cemburu terhadap Daniel. Daniel sangat dipercaya oleh raja. Lalu mereka membuat rekayasa supaya Daniel dapat dijebloskan ke dalam penjara. Mereka kemudian mereka-reka supaya Daniel dapat tersingkir, yaitu dia melaporkan kepada raja bahwa sebaiknya untuk menguji ketaatan rakyat Media dan Persia, ada waktu 30 hari supaya orang hanya menyembah kepada Raja Darius. Dan apa yang terjadi setelah itu diundangkan menjadi undang-undang, dan dikatakan barang siapa yang melanggar, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Ngeri sekali bukan adik-adik? Nah, ketika berita itu didengar oleh Daniel, kemudian Daniel pulang dan berdoa kepada Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan bahwa dia hanya menyembah kepada Tuhan. Daniel tidak takut resiko apapun. Rupanya kebiasaan Daniel berdoa itu didengar oleh para orang-orang yang diangkat oleh Raja Darius. Lalu dilaporkan dan
mereka minta supaya Daniel bisa dijebloskan ke dalam gua singa seperti undang-undang yang diberlakukan. Dengan sedih hati Raja Darius merasa dibohongi, ya adik-adik, karena mereka tahu Daniel tidak bersalah. Daniel adalah pegawai raja yang rajin, jujur, dan baik. Nah, adik-adik, kemudian Daniel dipaksa dibawa ke dalam gua singa. Ayo Daniel, masukkan saja ke dalam gua singa. Raja Darius dengan menangis dia memasukkan Daniel ke dalam gua singa, karena sebenarnya dia sangat percaya kepada Daniel. Semalam-malaman dia tidak bisa tidur. Bahkan pagi-pagi dia segera bangun dan berlari menuju gua singa dan menangis di depan pintu. Daniel, bagaimana nasibmu? Bagaimana nasibmu? Apa Tuhanmu mampu dapat mengalahkan singa itu? Tiba-tiba terdengar suara jawaban dari Daniel. Tuhan Rajaku, hambamu saat ini tidak kenapa-napa, karena mulut singa telah dikatupkan oleh malaikat Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan saya. Hah? Raja Darius pun merasa sangat senang. Betul demikian? Ya, lagian kan saya tidak punya salah toh sama raja. Kok saya harus dihukum dimasukkan ke dalam gua singa? Maka Raja Darius kemudian merasa bahwa dia telah dibohongi oleh orang-orang yang diangkat oleh Raja Darius menjadi wakil-wakil raja. Lalu Raja Darius kemudian memerintahkan para pengawal, tangkap orang-orang itu dan bawa keluarganya, anak dan istrinya, masukkan ke dalam gua singa. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana mungkin Daniel bisa selamat dari ancaman harimau yang lapar, adik-adik? Ya, kita saja kalau di kebun binatang melihat harimau masih dikasih kawat, ya, itu saja harimaunya begitu mengaum, wow, ya, kita ketakutan. Apalagi kita menghadapi singa lapar, ya adik-adik. Nah, oleh karena itu perbuatan Daniel yang selalu berdoa, rajin minta pertolongan dari Tuhan, itu haruslah kita contoh menjadi anak-anak Tuhan yang rajin untuk berdoa, ya. Karena dengan doa itulah maka Tuhan kemudian peduli dengan segala keadaan kita. Sesusah apapun, ya, kalau kita rajin berdoa, maka Tuhan akan menolong kita. Nah, adik-adik sekalian, sampai di saat ini kita harus bertanya, apakah kita masing-masing juga seperti Daniel, berdoa dalam setiap waktu? Oleh karena itu, mari adik-adik, kalau yang masih belum rajin, tingkatkan kita menjadi anak-anak yang rajin terus berdoa, ya. Bangun tidur langsung kita berdoa, mengucap terima kasih. Mau makan kita juga berdoa, ya. Mau bepergian wisata, sebelumnya kita dengan papa mama, dengan adik, dengan kakak, kita berdoa dulu supaya di dalam perjalanan kita mendapat keselamatan, dijauhkan dari pencobaan yang lain, ya. Nah, adik-adik, omong-omong, di mana ya temannya Opa Dodot sama si Ucok Ganteng? Adik-adik, mari kita panggil si Dodot dan Ucok. Dodot, di mana kamu, Dot? Dodot. Rupanya di sini, adik-adik. Kamu ngapain, Dot? Takut apa? Oh, takut apa? Ada singa masuk ke sini. Oh, kamu takut terus ngumpet di situ.
Iya, habis tadi ceritanya Opa kan ngeri. Ngeri kenapa? Itu Pak Daniel mau dimakan sama singa ya Opa. Enggak, itu kan cerita. Mana si Ucok? Takut juga Opa. Adik-adik takut nggak, ngeri nggak? Iya, kalau ngerinya ngeri. Tak. Ada apa toh? Lah kok kalian pada semuanya dua-dua ngumpet tuh? Iya Opa. Takut tadi bayangin kalau Opa yang masuk ke dalam goa. Ya adik-adik, gimana rasanya ngadepin singa? Walah, kan Opa bisa dimakan. Kalau sama Dodot kayaknya singa nggak doyan loh. Kenapa? Kalau Dodot kayaknya pahit. Mosok pahit. Iya, sama aku juga nggak doyan. Alah, bilang aja kalian takut kok. Opa itu yang manis, tangannya manis, ya kan? Wah, sekarang kok kalian jadi kong kali kong ya? Mau suruh opanya yang dimakan singa? Oh, enak aja. Kalau aku dimakan singa, nanti kamu sama siapa? Sama Oma. Oh, sama Oma, enak aja. Sudah, yuk kita sudah selesai di dalam menceritakan Daniel yang taat dengan Tuhannya, sehingga Raja Darius juga mengumumkan ke seluruh media dan Persia supaya Tuhannya Daniel selalu dihormati, karena Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Jangan dulu dong Opa. Jangan dulu dong. Alah, kamu nanti malah ngumpet lagi kalau Opa cerita itu. Ayo kita berdoa aja. Ayo Dok. Iki ngopo toh kok. Ayo adik-adik kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk rajin berdoa seperti Daniel, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dan Tuhan tolong kehidupan kami dalam setiap waktu, dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hati-hati ya. Hati-hati kenapa? Ya jangan sampai nanti kalau lagi tidur mimpi begitu. Takut di rumah ada singa. Enggak mungkin. Enggak mungkin gimana Opa? Ya enggak mungkin, singa itu adanya sekarang cuma di kebun binatang. Sudah pamit sama adik-adik. Pamit. Kok pamit gimana sih? Selamat hari Minggu kawan-kawan. Iya, selamat hari Minggu kawan-kawan. Sampai jumpa di lain waktu ya. Yang penting jangan ada singa lagi. Udah kok singa mulu. Tapi sobat ceritanya ngeri. Iya Opa, aku tadi sampai tutup telinga. Ya wis, ayo. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Nah, selamat hari Minggu.